kayak udah tahu persis dia mau ngapain. Padahal setauku ya, aku nggak pernah dengar dia kuliah perfilman atau kursus. Jadi aku melihat kayaknya selama dia syuting tuh memang dia diam-diam merekam, dia diam-diam mencatat, berdiskusi. Jadi sebagai aktor kita tenang sih ya, karena tahu persis dia maunya gimana gitu, dan sangat detail. Kebetulan saya juga personality yang suka detail gitu ya, jadi nyambung gitu. Malah kita karena kelihatan kayak udah lancar banget, kita bercandanya, ini Reza lagi Hanung Bramantionya lagi keluar nih. Oh, ini lagi jadi Garin Nugroho nih. Jadi kayaknya sutradara yang dia pernah kerja bareng melebur jadi satu, dan itu bisa keluar ganti-gantian sisinya Mas Hanung, Mas Garin, dan Mas Beni gitu. Jadi menyenangkan sih, pengalaman yang menyenangkan. Jadi kami dia cukup tegas untuk membuat kami percaya dengan arahannya, tapi dia juga bisa relax, jadi kita tetap bisa bercanda gitu. Jadi sweet spot banget cara ngedirect. Ngobrol sama Karestanya tuh, karena aku pertama kali juga syuting sama dia, kita tuh biasanya justru ngobrol halnya belum langsung ke film. Biodata basic aja untuk benar-benar kenal satu sama lain. Terus kita juga sempat main game kartu ya, judulnya We Are Not Really Strangers. Sebenarnya niat itu waktu itu main aja, tapi ternyata selesai main game itu kita merasa jadi lebih mengenal, jadi merasa lebih dekat, jadinya lebih sinkron gitu. Nah, baru kita masuk ke skenario kayak, menurut kamu melihat Sartika itu seperti apa? Apakah bisa walaupun mungkin pekerjaan dia salah, tapi apa kamu bisa mengerti kenapa dia harus melakukan itu? Gitu. Dan kalau aku ngena banget karena aku pernah melihat sebuah kejadian. Jadi ada ibu-ibu nyetir sendirian habis nganter anaknya sekolah. Dia melihat ibu-ibu naik motor bawa anaknya 3 buat diantar sekolah. Yang naik mobil menegur si ibu itu, "Bu, ya ampun bahaya banget naik motor, isinya berempat." Gitu. Nah, ibu yang naik motor bilangnya gini, "Kalau saya kaya seperti itu, saya beli mobil." Nah, di situ kita sharing, dan di situ nangkep bahwa esensinya menghakimi memang mudah, gitu. Tapi untuk bisa memahami dan mengerti kenapa orang-orang ini melakukan hal ini, itu butuh dialog gitu. Dan di sini memang, apalagi kita juga melihat langsung ya di lokasi syuting bahwa orang-orang itu tidak punya banyak pilihan atau kesempatan untuk bisa sejahtera secara ekonomi. Ambil yang ada untuk bisa bertahan hidup hanya untuk hari ini. Dan bahkan yang menginspirasi saya, nggak ada waktu untuk komplain sih. Yang penting kerja aja lah udah gitu kan. Nah, itu yang kita bisa menemukan sisi humanisnya Sartika, sisi humanisnya Hadi, sehingga klop lah untuk adegan-adegannya gitu. Bahwa adegan-adegan sensitif ini semua berdasar dari kesepian gitu. Jadi prosesnya sangat menarik ya. Mungkin aku akan share sedikit rasanya di Sutradara nama Reza itu. Rasanya tuh kayak masuk ke dalam lie detector machine. Karena dia sebagai aktor tuh sangat tahu kapan saat kita itu acting, kapan saat kita itu beneran jujur gitu. Jadi aku ada satu adegan yang kita ulangin ya, nggak usah ada begitu adegannya gitu. Jadi kayak dia sangat tahu kapan kita acting dan enggak. Terus mungkin kalau sedikit soal kenapa ganti nama, kebetulan ketika masa-masa film ini itu kebetulan juga aku sedang bergelut dengan bagaimana aku merasa selama ini bahwa aku tidak memberikan cukup kredit untuk ibu aku sendiri gitu. Pas kebetulan di proses ini ngomongin soal ibu, terus waktu itu Mas Reza sempat rilis buku mereka yang pertama. Waktu aku ada di acara itu aku juga sambil refleksi kayak gitu, iya ya, siapa ya sebenarnya orang yang paling pertama yang berjasa buat hidup aku gitu kan. Jadi kalau dulu akhirnya aku mengganti namaku dan aku dedikasikan untuk ibu aku. Jadi ibu aku namanya Latifah. Jadi aku sekarang menjadikan Latifan karena aku pengen aku pengen membawa nama ibu aku sampai kapanpun, karena beliau sebenarnya orang pertama yang berjasa dalam hidup aku. Kemarin kan melanjutkan komentar Devano ya, katanya Reza termasuk sutradara yang galak. Sama kalian galak nggak sih?
galak, tapi bukan galak yang nggak jelas ya. Memang, nah karena Reza ini juga aktor, dia tahu adegan yang emosinya tinggi ini perlu ada dorongan gitu kan. Jadi emosinya meninggi, suara meninggi. Tapi aku tahu kalau ini tujuannya supaya masuk ke adegannya gitu, emosinya nyambung. Nah tapi kalau adegannya emosinya nggak tinggi, ya dia juga nggak tinggi. Jadi buat aku sih galak yang bisa diterima, bukan yang maki-maki dengan kata kasar atau jorok, tapi semua tepat pada porsinya, yaitu untuk kepentingan adegan. Ya, lebih ke tegas sih sebenarnya. Kayak misalkan contohnya nih, aku di adeganku sih aku nggak merhatiin ya, tapi di adegannya Mas Fedi adalah lagi berdua sama Claresta gitu. Aku karena lagi di monitor sebelah sama dia ngambil HT. Perutnya nggak usah ditahan ya. Jadi kayak gitu, kayak hah kok dia bisa lihat gitu, karena aku aja nggak kelihatan gitu, maksudnya kan itu kan ketutupan baju kan, maksudnya kayak itu perutnya ditahan, sama abis itu pas digituin langsung kayak kelihatan. Perut ditahan kan semacam apa ya, ada semacam awareness bahwa kita pengen tetap terlihat oke. Iya. Sedangkan lah ini kita warga Indramayu loh, mana kepikiran gitu kan, jangan ditahan gitu. Aku inget sih ya itu. Iya. Detail ya. Detail. Buat kalian Oh sama kan juga sempat kena, biasalah abis muter-muter kan tangannya nggak usah. Oh iya. Tangannya nggak usah. Pilih ngomong muter-muter atau tangan aja begini. Nangkep kan orang? Biasalah gitu abis muter-muter. Oh iya, detail. Iya benar. Pilih satu, jangan dua-duanya gitu. kalau ngerating Oh rating ya. kalau ngerating skala kemahiran, maksudnya kecanggihan Reza dalam sutradara berapa? Dari 1 sampai 10. Oke. Karena aku ada kemiripan personality sama dia yang terplanning, terorganisir gitu ya, melakukan persiapan matang. Ya, dari kacamata aku ya biar dia nggak GR 8 aja. 8. Terus buat kalian sendiri memaknai film Pangku apa sih? Kan dari sisi pria gitu ya. Karena kan fokusnya ke Claresta. Dulu deh. Jadi aku ya, kalau Pangku sih menurut aku Claresta itu dalam film Pangku ini sebenarnya cukup mewakili banyak perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya kayak bahkan di kampung halaman aku sendiri, di dalam lingkungan keluarga aku sendiri, itu juga kita banyak kehilangan sosok ayah dalam keluarga, dalam fatherless itu. Jadi menurut aku Pangku ini ya mencoba untuk memberikan gambaran betapa menjadi single mom itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan selama ini ya. Banyak dan secara personal nggak mudah, tapi secara sistem di dalam pemerintahan pun itu juga nggak mudah gitu. Karena kan negara kita kayak misalkan nama ibu aja nggak cukup misalkan untuk daftar sekolah atau apapun, hal-hal semacam itu. Mas Fedi? Udah nyenggol-nyenggol pemerintah loh. Kalau aku gini, Pangku itu bermakna ganda ya, baik secara harfiah dan secara filosofis. Nah, memang film ini tujuan utamanya adalah mengangkat cerita seorang single mother yang berjuang demi keluarganya gitu. Nah, kalau dipersempit film ini, Claresta berusaha bertahan hidup juga untuk anaknya supaya sekolah. Nah, tapi ternyata waktu saya nonton pertama kali di Busan, saya merasakan sesuatu yang saya nggak expect, yaitu dari sudut pandang si Bayunya yang jadi anak. Di situ saya merasa, yaitu apalagi di trailer ada nyari kresek mah gampang, nyari bapak susah. Nah, yang saya baca, Indonesia adalah salah satu negara dengan fatherless terbanyak. Dan mungkin kita melihat anak ini ternyata bisa mandiri tanpa bapak. Terlihat dewasa. Tapi yang saya tahu adalah dewasa sebelum waktunya itu sebenarnya tidak bagus. Dan saya merasa sangat simpati sama si Bayu yang membuat saya merasa mudah-mudahan yang nonton pun bisa paham bahwa sebelum menikah atau sebelum memutuskan punya anak benar-benar dipikirkan matang-matang karena itu sangat berpengaruh ke anaknya nanti.